Setelah kita salat baru berpuasa. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah menempuh jalan itu. Itulah kajian kita dalam rangka tarhib Ramadan pagi ini. Sekali lagi rajinlah belajar, jauhi perbuatan maksiat. Semoga Allah menyayangi kita. Ya, kalau ada yang salah yang saya sampaikan ini kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, Ibu-ibu guru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari anak-anak saya, cucu-cucu saya, mungkin karena panas sudah semakin menyengat juga, coba ingat nanti di akhirat matahari sejengkal dari sekarang saja panas, apalagi nanti. Untuk melindungi kita itu apa? Banyaklah beramal saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, sasimpang jalan ke Biaro. Bagi cucu-cucu angku nalah menjawab salam, angku doakan kalian masuk surga. Amin ya Rabb. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulul amri minkum. Nan samo kita muliakan Bapak Ketua Komite beserta seluruh anggota SMA Negeri 15 Padang. Yang kita muliakan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Mantan Kepala Sekolah yang juga hadir pagi ini di pekarangan sekolah kita, memenuhi undangan kita semua. Semoga beliau sehat walafiat. Kita doakan ibu guru dan bapak guru selalu sehat walafiat. Terus berkolaborasi beserta bersinergi mengajar anak-anak kita agar tercipta tujuan mulia kita. Kalau dapat seperti yang terjadi, ada seorang guru sanawiyah dilantik oleh muridnya jadi kepala sekolah. Nah, ada ibu dengar ini? Siapa dia? Lah selama kau duit tidak terangan. Itulah beliau Bapak Haji Dailimi Abdullah Datuk Indokayo. Beliau kan pernah menjadi kepala Kanwil Menteri Agama wilayah Sumatera Barat. Jadi beliau di Sanawiyah, gurunya itu udah ngajar. Jadi guru itu di dalam kuliah dia udah ngajar. Ya kan? Dilantik jadi kepala MAN, Pak Datuk ini melantik. Maafkan saya ya Bu. Itulah guru yang berhasil. Kemudian sampai kini Bu, kalau ambo cali anak ambo kerja di Badan Diklat, tundanya lawaran ndak babayi, tunjangan daerah.
Ya kan? Guru-guru lain menerima tunjangan sertifikasi. Hebat ya nasib guru tu mah. Ya kan? Lain menerima tunjangan sertifikasi. Atau mangko banyak mungkin orang mencari bini guru kok. Ada pantunnya dia. Kalumbu je balai baru sesimpang jalan ke Kuranji ke Kida jalan ke Steba. Biarlah capu asal guru lebih bulan menerima gaji dapat mau utang atau inopa. Jadi berbanggalah anak-anakku yang jadi ibu guru. Ini adalah tugas mulia mencerdaskan anak-anak bangsa. Yang kita muliakan Bapak Ibu karyawan-karyawati tata usaha SMA Negeri 15 Padang. Kemudian yang kami cintai anak cucu kami yang hari ini kalau kita lihat ini hari paneh kilo memanca bayang terserak di udara jaleh sagalo puncak gunung kanai cahayo matahari awan bararak duo-duo baserai kabuik nan sabondong kabuik naik gunung lah tinggal manangih lakut kepanasan. Apa artinya di kalian? Ya kan? Kan ada Raja Bam kan? Lai. Apa artinya itu? Ya, seperti alam diterangi oleh Allah dengan matahari ini, saya doakan hati Ananda diterangi pula oleh Allah untuk menerima pelajaran. Sehingga SMA Negeri 15 ini menjadi SMA favorit. Seperti SMA 1. Kalau kita berkemauan bisa. Tidak ada yang tak bisa. Mudah-mudahan Ananda semua rajin belajar. Amin. Apa cerita kita pagi ini? Angek paneh. Yo ko vitamin nak pagi ko vitamin. Vitamin paneh ko. Mudah-mudahan kita sehat, terhindar dari segala penyakit. Jadi kaji kita pagi ini cerita awak persiapan menyambut Ramadan. Apa persiapan menyambut Ramadan? Ingin tak Ananda berpuasa Ramadan tahun ini? Nah, kenapa begitu? Karena banyaknya hikmah-hikmah di bulan Ramadan itu. Akar katanya Rimadun. Artinya apa? Bulan pembakar dosa. Tapi siapa yang mau? Iya kan? Ada hadis Nabi bulan Ramadan itu setan diikat. Yang diikat setan itu bukan setan yang sebenarnya. Setan yang ada dalam diri kita. Apa itu? Iri, dengki, khizid, khianat, ya kan? Sombong. Boleh kita sombong kalau kita ingin puasa Ramadan? Tidak boleh. Ya kan? Ananda tahu tidak padi di sawah? Kalau padi itulah masak, adonan itu katanya. Adonan tunduk. Nambitu kata itu atau? Padi ampo. Indak baik. Indak besi. Padi besi. Tunduk. Ya kan? Apa kata kecik padi ampo ko? Waang pendek bungku ambo tinggi semampai. Apa kata padi berisi biarlah ambo pendek bungku aja. Ketika orang menyabi, lai disabi orang padi ampo tu? Lai. Celik lah lagi disabi. Ketika orang melambui, lai dilambui? Lai. Tapi ketika orang mangin, atas sisi hanya jonan baisi. Padi baisi jatuh kalapik nanampo tabang keluar. Nan boneh ko di bawah orang pulang di laka di pelataran neler di kakak jujuang dari diindang di tempi tarikh dipilih hatah cik-cik. Lah di tanah dibasuh juaya pandan lah masak nasi. Sabalun disuo nyoba cuan orang bis. Apa diampo tadi bah? Bau jan bapaneh saja di tengah sawah. De itik badan tak lama. Karena isi tak ada.
Kemudian orang dek kabaladangan timun nyoba ka jarami sama je padiampo tadi. Sinala nyoba rato. Aikolah lagu Pak Zalmon almarhum rato padi. Lai dapat kalian syairnya. Biarlah ku bacuan yo. Lapeh nandari pasawaso. Anda menjalang simpang canduang. Kakida kepandakian, malang bana jadi padiampo, niat nak samo masuk ke ruang, di sisi angin di tampian. Akhirnya itulah sombong. Satu itu. Bolehkah orang sombong ini dimasukkan ke dalam surga? Tidak. Iblis terusir ke dunia ini karena sombong. Jadi yang sombong pertama itu Iblis. Apa kata Allah kepada iblis ini? Qala ma mana'aka alla tasjuda illa li amartuka. Apa yang menyebabkan engkau enggan saya suruh sujud kepada Adam kamu tidak mau? Yang dibanggakan oleh iblis bukan ilmu, Bu. Tapi apa? Kejadiannya, darah birunya. Apa katanya? Ana khairum min. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan saya dari api, sedangkan Adam dari tanah. Jadi iblis mengatakan api lebih tinggi dari tanah. Sebenarnya seimbang, nak. Sekolah, perkantoran, masjid, musala bisa enggak dibangun di atas api? Terbakar dia. Iya kan? Di mana dia bangun? Di tanah. Jadi kita ini setara, nak. Maka apa saja ilmu kita tidak boleh sombong. Karena apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberi manusia itu ilmu kecuali sedikit. Jadi kalau dimasukkan telunjuk kita ke air laut, diangkat ke atas. Berapa air yang tinggal di sini? Itulah ilmu kita. Ilmu Allah sebanyak air laut. Tambah itu lagi. Jadi kita tidak boleh sombong. Walaupun kita juara. Walaupun kita menyeraih prestasi terbaik. Bagaimana nasib iblis tadi setelah dia mengatakan begitu? Terusir dari sorga. Nanti masuk neraka lagi. Jadi yang akan kita jauhkan karena puasa bulan suci, kita terima dengan hati suci, maka kita jauhkan diri dari sifat sombong. Sombong apa tadi? Sombong padiampo. Iya kan? Yang kedua, sombong kudo bendi. Pernah enggak anak-anakku ini pergi ke pasar, ada transportasi bendi namanya. Dielo de kudo. Iya kan? Di Padang bendi. Kalau di Jogja, dokar. Iya kan? Kudo bendi itu siapa namanya? Kusi atau kudo? Kusi mana? Kusi duduk saja di bendi. 5 penumpang dielo. 3 penumpang dielo. Kadang-kadang lagi kadang ti kudo ko. Bendi di seorang manak pisang. Ya kan? Bayasi bendi itu. Encak-encak. Tapi nasib kudo tidak berubah. Dia sombong. Lah 2 kali kusi ko makan kudo ko tidak nyagi. Do. Sambah ada do. Anak dia. Nandape anyo sagu. Ya kan? Apa yang kalian perhatian kudo bendi itu selama ko? Matonya batutui. Tak boleh mencari esok kita. Ibu-ibu boleh tahu sebabnya mata kudo itu ditutui. Itu tak ada pelajarannya di kampus. Ditanya ke kursi itu, besok cuba menanya. Malah mencuba dulu. Rupa lucu lo kursi ko. Bamang kau batutui mata kudo ko pak kursi. Supaya jangan nampak di kudo ko penumpang magi pitih kawak.
Ya kan? Jadi kudo na mailo wendi nan dapet pitih ko kusie. Ibu-ibu sadonya nan seolah karikol lah laki sadonya. Alah. Ada nan alun. Nah. Kalau di rumah tanggo nan lah berumah tanggo, nama nan kusie, nama nan kudo. Ya kan? Nah. Nang kusi itu ibu-ibu. Sabok biarlah ibu-ibu jadi guru, ibu indak wajib menafkahi rumah tangga. Yang wajib suami ibu. Tapi kalau ibu rela membantu, ndak apa-apa. Ya kan? Itu namanya si muncak mati terambau ke ladang membawa ladiang lukolah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpamo awo jotabiang sanda basanda keduanya. Ya kan? Boleh ibu-ibu bantu. Tapi tanggung jawab utama suami. Jadi Pak Guru jam pemberang ke bini. Lihat dengar Pak tu. Aduh, lu pemberangnya tanpa bininya. Jangan. Kita kepala rumah tangga. Mengayomi, melindungi. Bu. Sianang kudo tadi. Kuah. Kuceleng. Ya kan? Kusia saja. Konya. Ya kan? Tapi Pak, jangan diagi hense pitih ko kebini sadonya. Inyo diciptakan di Allah dari tulang rusuk bengkok. Bengkoknya ke dalam itu saja. Bara sekadiagi hanya kumpuan. Jadi disisuanyo dalam saku awak pitih untuk balanjo. Jangan diagi hense. Ya kan? Nah. Jadi kudo bendi itu beko kalau nyolah gaek di pengahnya durang lain. Ndak talok melo bendi le pengah. Di dabi hanya durang lain. Dijual dagingnya. Di ibu-ibu ku ndak talok manga kudo ko nanti paliaro jonya di. Jan di usianya di rumah ku ayamang ndak betalu ko le hilang le jan. Orang yang seperti itu puasanya ndak akan diterima oleh Allah karena durhaka kepada suaminya. Ya kan? Kemudian yang kedua apa? Membersihkan hati. Bagaimana membersihkan hati? Ya kan? Rata-rata kalian semuanya ini sudah apa namanya? Sudah balik ya. Jadi sudah berdosa. Jadi bagaimana sebelum Ramadan datang, sebelum kita puasa Ramadan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah minta ampun. Ada anak sekolah ko nantak baimannya, hanyalah badoso, adosonyo pai pacaran. Induknya indak pula mengerti. Akatonyo di hari libur kamanya, ma, iyo nak. Awak kepai bakemah ya ma, kama ke ladang padi, ke Taman Raya Buangata. Jo siapa i? Kini banyak orang kau mengejekkan laki-laki itu kawan. Laki-laki itu lawan nak. Iya kan? Lawan. Painya ke induknya tu nyekecekan. Pailah nak boleh berkembang lo ananda. Di ladang padi itu hari dinginnya bawa minyak angin deh. Iya kan? Tu datang lo nyok ayahnya. Ayahnya ketuakan. Orang terpandang di lima mani. Ya. Awak ke pai bakemah ya ke bukit ladang padi Taman Raya Buangata. Josia. Dari sekolah indak, dari kampus indak ya. Awak saya bujang juga di jalan nak. Ayah ini orang dihargai di kampung. Kalau kalian laki-laki perempuan pergi berdua ke tempat yang lengang akan hadir setan. Ya kan? Kecik induknya, ya kan? Kelakinya kok, udah kau ndak mencuba mudo lo dulu Biasalah nak tu. Boleh lapih lo hatinya. Nan suami kau, yo takut di bini lo. Dia pak jangan takut di bini dak. Awak perlu rumah tangga. Apa dia nak kau pai? Ya kan? Ampe bulan balik bakemah tu, mutah-mutah.
Nah, laki-laki kelas 2 SMA. Nemperusi kelas 1. Ya kan? Terpaksa dinikahkan. Coba bayangkan seperti kalian ini. Belum ada persiapan apa-apa. Karena berbuat salah. Tidak mengingat Allah. Tidak mensucikan diri. Berzina. Dinikahan. 3 bulan sudah nikah lalai saya anak. Padusinya dia nama Siska siap sebelum kahwin. Maaf ya aku ada nama Siska. Ini akibat kalau tidak takut kepada Allah. Jadi kita bersihkan hati, jauhkan diri dari itu. Kalian sudah nanti tamat kuliah, selesai di SMA, kuliah, dapat kerja, ya kan? Malah langsung saja menikah. Kalau pacaran sama jo kredit Honda 5 tahun. Ya kan? Tidak usah pacaran lama-lama tu. Menikah tapi setelah bekerja. Untuk perempuan yang paling baik itu pekerjaan apa? Kalau bisa memilih. Ya kan? Jadi guru kalah. Sebab itu waktu nak habis sampai malam. Kalau di bank kalian, tasita hari untuk suami. Kalau habis bulan, akhir bulan, orang bank tu jam 2 malam pulang. Suaminya lebih tu, saya dekat seorang. Bini lah kemenjalan pagi pulang. Ya kan? Ibu-ibu bangga lah jadi guru. Tak tasita nawa kata. Ya kan? Sebenarnya semua pekerjaan itu baik. Yang penting kita beriman. Jadi perawat, jadi dokter, ya kan? Jadi apa saja. Asalkan bersifat positif yang bisa menjadikan kita bertambah baik dan bisa menolong orang lain. Kenapa? Khairun nas mayyamfa'un nas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lah. Kini angku muangku lah 72. Masih bermanfaat tak dia orang? Masih. Nyondang dia orang yang dia mau dia. Tu mangku-angku nyobuik je dia orang kadang-kadang bantu orang kuliah lah. Sekolah indah dia. Ada sebagian masjid Pak nyobuik DRS Ristawardi. Ambozen tak pernah kuliah. Jadi ada RS tu dakwah Raun Sawali. Itu. Ya kan? Nah, InsyaAllah di tahun 2025 ko kalau lagi panjang umurku kanyo wao de orang Minang wirid ke Jepang. Akinilah mulai seketik-seketik beraja bahasa Jepang. Kok nyo tanyo ya kan orang maj. Watashi wa Indonesian desu. Ya kan? Atu nyo tanyo namo lai. Nyo tanyo namo jo bahasa Inggris. Dijawab sekali jo bahasa Jepang, bahasa Inggris kaje. Gadang ti Jepang tu. What's your name? Domo arigato gozaimasu masta. My name Ristawardi Datuk Marajo Golden Stick. Ini. Jadi doanya aku sehat deh. Nah, bulan puasa ko tempur lo balik dari surau ke surau. Ya kan? Saya doakan kalian selalu sukses dalam belajar. Kuncinya apa nak? Pertama jangan durhaka kepada ibumu. Ketika ibumu menghamilkanmu nak, dari setetes mani berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi sebongkah daging. Kemudian ketika dia melahirkan antara hidup dan mati, kalian tak pandai apa-apa, hanya menangis. Dia didik sampai sekarang disekolahkan. Nanti kalian dapat kerja, ya kan? Dia masih ada beban apa? Mencarikan jodoh, ya kan? Carikan jodoh. Banyak tanggung jawab orang tua. Jadi untuk itu mintalah reda orang tua, minta maaf kepadanya untuk mempuasakan Ramadan. Yang kedua, orang tua kita di sekolah siapa? Guru. Hormati guru kita. Karena guru banyak jasanya untuk kita. Menjadikan kita tidak tahu menjadi tahu.
menjadi tahu. Untuk itu, yang terakhir, apa persiapan untuk menyambut Ramadan ini? Saya ingatkan ya, ndak batamu hadisnya, ndak batamu ayatnya menyambut Ramadan, kabatang aye lubuk menturun. Kabatang aye lubuk peraku. Kabatang aye lubuk bagaluang. Ya kan? Alangkah indahnya kita membersihkan diri di kamar mandi kita masing-masing. Ambo cali orang mandi di batang aye katanya balimau tu, nampadusi menyonggyang ke bawah. Hanya cali di laki-laki belakang. Kita berdoa, kita akan menyambut bulan suci, tapi kita berbuat dosa. Jadi tidak ada sunnahnya pai balimau ke batang aye. Yang banyak itu kecelakaan, roda 2, kecelakaan, roda 4, karena kalian belum stabil, masih berdarah muda. Untuk itu, ya kan, bersihkan diri dengan istighfar. Bukan kita pergi ke sungai mandi-mandi. Itulah pesan saya untuk menyambut Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, jangan tinggalkan salat. Kalau kalian tidak salat, puasanya tidak diterima. Kenapa begitu Pak Ustaz? Salat adalah amal menyampaikan amal yang lain. Kalau kita salat, apa kata Nabi? As-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kunci surga. Kalau kita tidak salat, lihat ada anak kuncinya dah. Tidak. Tidak ada anak kuncinya. Nah, Allah mendengar Ustaz menyampaikan bara rancaknya surga. Kundak belum sampai lo ke sini lo. Tapi membaca hadis Nabi. Surga itu nanti setelah kalian tiba dekat pintu surga itu, nyobokan pintunya di malaikat. Wa futihat abwabuha. 60 tahun kalian mengangu. Tapi 60 tahun di sana tidak selama di sini. Terkesima. Kenapa? Alangkah indahnya isi surga itu. Iya kan? Di sana itu, angku kalau gaya, wah. Nanti kalau masuk surga, wajahku berubah balik. Bantu orang umur 25. Tinggi 50 meter, kulit putih. Jadi nanti hitam-hitam kaliang kau sabar saya lagi ni. Nanti asal masuk surga putih. Tapi kalau masuk neraka, tambah hitam. Kami nampak kau, Pak. Yang perempuan, walaupun dia sudah tua sekarang, wajahnya nanti seperti anak perawan umur 19 tahun. Tingginya 50 meter. Kulitnya putih seperti Siti Hawa. Tidak ada orang tua di surga itu. Ya kan? Kalau kini orang bagalang ameh, bercincin ameh, nanti meja ameh sampai tidur. Ameh. Itu surga itu. Siapa yang bisa ke sana? Orang yang mendirikan salat. Nah, adalah di SMA lain, salatnya kok salat semester. Kalau nyoka ujian tu panjang doanya tu. Sepanjang tali baru. Ya Allah, matematik ini ringan ya Allah. Yang berat fisika dan kimia ini. Tolonglah hamba-Mu ya Allah. Karena dia minta dengan menangis, dengan khusyuk, dia salat sunat di malam hari, maka dia lulus dengan prestasi yang baik. Tapi setelah lulus, nilainya baik, dia mencuci makanan dan kain saruangnya. Nyo gosok licin-licin, nyo agi pengarum pewangi. Allah sudah nyo antang ke dekat lemari. Wahai makanah yang aku cintai. Engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku lulus semester pertama ini. Jasa baikmu tidak akan pernah aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu, biarlah berlalu. Tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat tinggal makanah, selamat jumpa semester yang kedua. Kalau itu kalian salat nyok karate di malaikat di pecahun. Nyok karate. Maka sungguh-sungguhlah mendirikan setelah kita salat baru berpuasa. Mudah-mudahan
kita dibimbing oleh Allah menempuh jalan itu. Itulah kajian kita dalam rangka tarhib Ramadan pagi ini. Sekali lagi, rajinlah belajar, jauhi perbuatan maksiat. Semoga Allah menyayangi kita. Ya, kalau ada yang salah yang saya sampaikan ini kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, Ibu-ibu guru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari anak-anak saya, cucu-cucu saya, mungkin karena panas sudah semakin menyengat juga, coba ingat nanti di akhirat matahari sejengkal dari sekarang saja panas, apalagi nanti. Untuk melindungi kita itu apa? Banyaklah beramal saleh. Bapantun lo inyek jele deh. Di ma jalan ka Batu Busuk, di mana? Di dake pasa Koto Tinggal. Di belakangnya Batang Kuranji. Tasabui ayahnya janiah. Di ma cako inyek pintu ka masuk, sinan lo inyek ka keluar. Lapeh lainnya juati nan suci jemuko nan janiah. Kami berkirok le yo. Lai tahu berkirok? Kama ke Padang Panjang. Maka saya mohon izin kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.